Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah hadis dari Kitabul Jami'. Nama kitabnya apa ibu-ibu? Kitabul Jami'. Hadis yang ke-33. Silahkan dibuka dan boleh minta tolong dibacakan Ustazah. Monggo. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Baik, artinya, terjemahannya boleh dibacakan? Artinya, dahulu Rasulullah pernah memegang pundakku, kemudian bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti perantau atau pengembara yang tengah melintas. Lalu Ibnu Umar berkata, jika telah masuk waktu sore, maka janganlah engkau menunggu datangnya waktu subuh. Dan jika telah masuk waktu subuh, janganlah engkau menunggu datangnya waktu sore hari. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Masya Allah, jazakillahu khaira, barakallahu fi ilmiki wa barakallahu fi hayatiki. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah muslimah Firdaus yang saya cintai karena Allah, dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa poin. Nanti insyaallah kita akan bahas apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ke-33 yang termaktub di dalam Kitabul Jami'. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Lihat, kenapa di sini pakai dhamir huma? Ayo ibu-ibu, ada yang tahu? Padahal kan Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar itu satu orang. Kalau dalam bahasa Arab, satu orang itu dhamirnya hu. Ani ibni Umar radhiyallahu anhu. Tapi ternyata dalam hadis ini disebutkan anhuma. Kenapa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, gimana? Masya Allah, barakallahu fiik. Yang didoakan bukan hanya Abdullah ibnu Umar saja, tetapi yang didoakan juga Umar bin Khattab. Karena Abdullah ini yang dimaksud adalah putranya Umar bin Khattab. Dan ibu-ibu tahu Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat Nabi yang dulu pernah sempat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dulu pernah Umar itu ingin berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, ini loh pelajaran yang paling penting.
ketika Allah berikan hidayah taufik, hidayah iman dalam diri Umar, maka 180 derajat kehidupan Umar berbeda jauh dari sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keturunannya Umar. Subhanallah. Apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Umar, ibu-ibu? Ketika kita diberikan hidayah taufik, ya, bukan dari zaman di mana kita dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, maksudnya kita baru saja hijrah, maka jangan pernah berputus asa. Kalau baru kemarin Allah berikan hidayah taufik kepada kita, bersemangatlah. Sebagaimana Umar itu ketika diberikan hidayah taufik, maka kondisi Umar kala itu sudah tidak lagi mudah. Dan dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua anggotanya Umar bin Khattab. Sampai nanti kalau ibu-ibu pernah mendengar ceritanya Umar bin Abdul Aziz, maka ini adalah di antara keturunannya Umar. Jadi Masya Allah ya, kisah-kisah orang-orang salih itu luar biasa. Mereka disolihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Di antara faktornya ya bukan hanya disolihkan oleh Allah, tapi juga dia punya mbah buyut yang saleh. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu termasuk cicitnya Umar. Ya, dan Allah solihkan cicitnya Umar, cucunya Umar itu karena kesolihan yang Allah berikan kepada mbah buyutnya. Ya, maka dari itu kita minta kepada Allah agar Allah jaga anak keturunan kita, sebagaimana Allah menjaga anak keturunannya orang-orang salih yang hidup sebelum kita, sebagaimana Allah jaga keturunannya para sahabat, dan sebagaimana Allah jaga keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Abdullah ibnu Umar ini adalah salah satu sahabat junior. Jadi sahabat itu ada dua, ada sahabat senior seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada sahabat junior. Siapa sahabat junior? Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Itu mereka disebut sebagai sahabat junior. Dan Abdullah ibnu Umar ini termasuk, Masya Allah ya ibu-ibu, luar biasa, termasuk sahabat yang mencintai Rasulullah dan sering meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Saking cintanya kepada Rasulullah, Abdullah bin Umar tuh ikut terus. Masya Allah. Abdullah bin Abbas juga begitu. Jadi Masya Allah ya, keren banget gitu loh. Pendidikan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya itu luar biasa keren. Walaupun zaman dulu belum ada ilmu pengasuhan seperti sekarang ramenya ya, tapi orang tua zaman dulu mereka menyandarkan pengasuhan anak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memberikan petunjuk kepada anak-anak mereka. Coba ibu-ibu, Masya Allah enggak sih? Ya, sekelas Abdullah ibnu Umar itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi itu diikuti. Apa yang Rasulullah SAW lakukan ditiru. Masya Allah. Itu Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat yang terkenal peniru ulungnya Rasulullah SAW. Ya. Dan Masya Allah, Umar bin Khattab ya, adalah seorang yang wara, seorang yang berhati-hati ya, untuk tidak mengambil sesuatu yang tidak halal. Dan Abdullah ibnu Umar pun demikian. Abdullah ibnu Umar punya anak, ya nantinya Umar punya anak, semua keturunannya begitu. Sampai nanti ke Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu terkenal dengan kewaraannya. Beliau tidak mau memakai lampu cahaya dari negara untuk kepentingan dirinya. Subhanallah. Dan ini menjadi seorang yang unik ya. Kalau ada manusia zaman sekarang seperti Umar bin Abdul Aziz, maka saya yakin 100% ya, orang itu adalah orang yang saleh. Ya, baik. Kemudian Abdullah bin Umar, beliau ketika itu ditepuk bagian pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Dan ini metode yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan sabda-sabda beliau.
Jadi beliau itu ibu-ibu untuk menjadikan murid-muridnya agar memperhatikan beliau pakai metode. Dan ini bisa dipakai oleh para guru, silahkan, oleh para ustazah yang mengajar, maka metode ini bisa dipakai. Di antaranya apa? Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam pengajaran beliau, terkadang beliau menepuk pundak sahabatnya, terkadang beliau bertanya kepada sahabatnya, atadri, misalnya beliau bertanya, apakah kalian tahu? Maka biasanya para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Atau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau menyebutkan bilangan tertentu. Contohnya adalah Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jauhilah 7 yang akan mencelakakanmu, yang akan menghancurkanmu. Maka ketika itu para sahabat dibuat penasaran oleh Rasulullah SAW. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, 7 yang menghancurkan itu apa? Gitu kan ya? Dan ini bisa dipakai oleh para guru. Jadi metode mengajar itu harus kita pelajari ibu-ibu. Jangan sampai metode mengajar kita itu monoton, gitu ya. Hanya dari satu arah saja. Ya. Kalau bisa ketika kita mengajar, maka pastikan metode yang kita pakai tidak jauh-jauh dari metode yang dipakai oleh orang-orang terdahulu kita. Ya, karena mereka sudah pernah melakukannya dan itu mujarab. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah, beliau pada suatu hari, masya Allah ya, beliau itu luar biasa. Ya, ketika beliau ingin mengingatkan di antara sahabatnya di dalam salatnya, maka ketika itu beliau tidak langsung menegurnya, tapi beliau bertanya, siapakah dia? Gitu. Dan itu membuat yang dinasihati oleh Rasulullah SAW tuh jadi apa bu? Kalau kita ditanya oleh orang solih, orang yang besar gitu ya, pastikan kita akan ada segen ya. Ya Allah, kok aku dicari gitu. Nah itu Rasulullah pernah juga begitu. Atau di kala waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah ya, beliau ketika akan memberikan wejangan-wejangan kepada sahabat-sahabatnya, maka beliau pernah ketika itu lewatlah seorang laki-laki dengan membawa sandalnya yang beliau pakai untuk berwudu. Ketika itu beliau setelah berwudu, beliau ambil sandalnya, sandal japitnya. Maka ketika itu Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Para sahabat terheran-heran, siapa laki-laki itu? Maka lewatlah laki-laki itu. Ya, keesokan harinya Rasulullah bilang begitu, akan datang calon penghuni surga. Sama, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah laki-laki yang kemarin. Sampai ketiga kali Rasulullah memberitahukan para sahabatnya. Dan disitulah ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang penasaran. Ya, diikutilah laki-laki penghuni surga ini, calon penghuni surga ini, padahal dia masih hidup. Sampai kemana? Sampai ke rumahnya. Dan ternyata amalan yang dilakukan oleh laki-laki ini adalah amalan yang terfokus dengan hati. Jadi ketika laki-laki ini ditanya oleh sahabat, apa amalan yang kau unggulkan? Saya lihat ya, sholat engkau biasa-biasa saja, baca Al-Quranmu juga biasa-biasa saja. Ternyata ibu-ibu, di antara amalannya adalah dia tidak pernah menaruh dendam kepada seseorang. Beliau punya qalbun salim, punya hati yang selamat. Dan ini bisa kita lakukan di hari-hari ini. Cobalah untuk mengurai masalah satu demi satu. Adakah di antara kita yang masih menyimpan dendam kepada saudara kita? Adakah di antara kita yang belum memaafkan saudara kita? Maka saatnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, saatnya kita membersihkan hati kita agar Allah memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Ya, baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah ibnu Umar, apa kata beliau? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya, ini perkataannya Rasulullah. Kun fid dunya itu perkataannya Rasulullah, sabdanya Rasulullah. Banyak di antara kita yang menyebutkan lafaz kun fid dunya ka'annaka gharibun itu perkataannya Abdullah ibnu Umar. Padahal coba diperhatikan lagi-lagi hadis ini
yang berkata faqala. Siapa faqala? Siapa yang berkata? Rasulullah. Ya. Kan tidak mungkin juga ya secara logika Ibnu Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kun." Gitu kan ya. Dan ini benar dari Rasulullah SAW. Tapi masalahnya redaksi ini terkadang ada di buku-buku yang menyebutkan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ini disandarkan bukan kepada Rasulullah SAW, tapi kepada Abdullah ibnu Umar. Padahal yang sahih, yang benar, kalau kita lihat redaksi hadis ini, maka ucapan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya ibu-ibu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil? Rasulullah memberikan wejangan kepada kita semuanya. Dan hadis ini perlu kita ingat-ingat bersama. Sebuah nasihat yang sangat baik yang ditunjukkan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya. Apa kata beliau? Kun fid dunya. Ya, jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Gharib itu orang asing. Atau abiru sabilin, atau seperti musafir. Saya mau tanya dulu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu pernah jadi seorang musafir? Pernah? Siapa yang hadir yang belum pernah menjadi seorang musafir boleh angkat tangan? Ada nggak? Musafir tuh maksudnya misalnya kita kan menetap di Jogja, terus kita pergi ke rumah ibu kita di luar kota Jogja, itu kan kita sebagai musafir. Ada nggak jamaah yang belum pernah safar? Kayaknya sudah pernah semua ya. Baiklah. Kalau sudah pernah saya tanya lagi. Ibu-ibu, kalau kita lagi safar, kalau kita lagi jadi musafir, maka barang bawaan kita itu sedikit atau banyak? Tergantung keperluannya. Tapi apakah satu lemari yang ibu-ibu, enggak kan? Apa sak lemari-lemarinya dibawa? Kan enggak juga. Nggih mboten? Pasti membawa sesuai keperluannya, nggih? Oke, baik. Ingat ya, berarti kita kalau lagi safar kan bawanya sesuai keperluan. Ya. Kalau lagi safar, ibu-ibu lagi safar. Ibu-ibu di perjalanan itu lama, senangnya lama, diperlama atau dipercepat? Ada nggak orang safar harusnya 2 jam, pengen sehari semalam deh gitu ya? Di perjalanan ada nggak? Kan nggak ada. Pengennya cepet sampai tuh tujuan. Kenapa ibu-ibu? Capek. Oke, sepakat ya. Berarti jadi musafir itu capek, lelah, mumet, gitu kan ya? Kalau mau tidur juga nggak bisa selonjor, ya. Kecuali mungkin kalau naik pesawat di kelas bisnis gitu ya. Atau mungkin zaman sekarang ada apa tuh bis yang ada tempat tidurnya, itu bisa nyelonjor. Tapi kan nggak senyenyak kalau kita tidur di rumah, gitu kan ya ibu-ibu ya. Berarti sepakat ya, kalau kita lagi safar kita bawa barang bawaannya sedikit. Kalau kita lagi safar kita berada dalam kondisi lelah. Kalau kita lagi safar kita pengennya cepat. Sepakat ya? Baik. Pertanyaan lagi. Ibu-ibu, orang yang lagi safar, ya. Sejauh safar yang ibu-ibu lakukan, pengen balik gak ke kampung halaman? Pengen. Kenapa? Kangen. Pengen balik ke kampung halaman? Lebih nyaman pastinya. Ya, begitu ya ibu-ibu ya. Ada orang umroh. Ya, umroh dijadwalkan oleh travelnya 12 hari. Perjalanan pulang pergi plus perjalanan pulang pergi 12 hari. Sudah dipesankan pesawat 12 hari itu pulang pergi PP, tiba-tiba ada jamaah nggak mau pulang. Ya, kira-kira apa kata travelnya? Jamaah ini kan sudah dipesankan tiket PP 12 hari, tapi ternyata nggak mau pulang. Yang ada didenda, gimana? Pastinya kan mereka pengen pulang.
Berarti ibu-ibu, kalau kita tahu bahwa ketika kita sedang menjadi seorang musafir tidak enak, ketika kita menjadi musafir kita berada dalam kelelahan, maka kita harus tahu bahwa kita saat ini semuanya sedang menjadi seorang musafir. Di mana? Di dunia yang hari ini kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa lelah, capek, mumet, nggak selesai-selesai masalah, karena kita masih di dunia. Ya, sadarilah itu. Dan yang namanya dunia ini sifatnya tidak abadi. Nggih. Maka sebagai orang yang beriman, wabil khusus kita sebagai seorang muslimah, jadikan tujuan utama kita adalah akhirat. Apa Bu? Akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kepada kita pesan yang sangat berharga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man kana yuridul akhirah. Kata Allah, barang siapa yang dia menginginkan akhirat, maka nazid lahu fi harthi. Allah tambah lagi. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Kata Allah, kalau di antara kita pengen sesuatu dari dunia, maka Allah beri. Tapi dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Wa ma 'indallahi khair, kata Allah, dan di sisi Allah ada sesuatu yang lebih baik. Mulai hari ini kita memandang bahwa kita hidup di dunia tidak selamanya. Kita hidup di dunia seperti sedang dalam perjalanan menuju negeri akhirat. Tapi masalahnya Bu, kita ini banyak yang gak sadar. Ya. Dan saya sendiri merasakan, ibu-ibu ya, merasakan menjadi musafir itu kalau pas lagi di negerinya orang. Ya, iya enggak ibu-ibu? Saya merasakan itu, Bu. Ya. Contoh misalnya, jangan jauh-jauh. Saya contohkan diri saya misalnya. Dulu ibu-ibu, waktu saya dan suami masih belajar di Yaman, itu benar-benar kita itu kalau mau beli sesuatu tuh mikirnya bagaimana? Nggak usah beli piring banyak-banyak gitu ya, cukup makan pakai nampan aja barengan ya. Toh nanti juga mau balik ke Indonesia, gitu yang dipikir. Mau beli piring nggak jadi lagi, nanti mending buat beli kitab gitu ya. Mau beli gelas banyak-banyak, nggak usah, nanti juga nggak akan dibawa pulang ke Indonesia. Ya, jarang mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di luar negeri ya memikirkan bawa pecah belah ya. Yang dipikirkan tuh bawa kitab. Jadi dulu tuh kita kalau mau beli sesuatu ya ibu-ibu, dari aneka pernak-pernik dunia tuh kita mikir lagi. Mau beli baju mikir lagi. Nanti juga nggak bawa balik ke Indonesia. Sudahlah secukupnya aja. Jadi saya pernah merasakan dulu waktu di Yaman tuh punya baju 3 itu pernah. Kami tuh pernah merasakan punya nampan 1 itu pernah. Ya nggak punya piring. Loh kok bisa? Iya, makannya pakai nampan bareng-bareng. Satu keluarga, saya, suami dan 2 anak pakai nampan. Ya, hemat sabun. Ya. Dan subhanallah ibu-ibu, ketika kami menjadi seorang musafir, maka disitulah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat. Bersemangat untuk apa? Untuk belajar, bersemangat menghafal, bersemangat menghadiri majelis ilmu. Karena yang ada di pikiran kita itu, mumpung kita di sini ada ilmu yang Allah berikan, nanti kita akan pulang ke Indonesia, apa yang akan kita bawa untuk berdakwah? Itu saja yang dipikirin. Ya, jadi subhanallah selama 6 tahun di sana tuh kita nggak kepikiran jalan-jalan ke mall, enggak. Ya, karena kita tahu kita itu lagi safar dan akan balik ke Indonesia gitu. Dan makan itu ya asal makan, maksudnya nggak dipikir makanannya bergizi nopo mboten gitu ya. Subhanallah. Dan itu yang kami rasakan. Tapi ternyata beda ketika balik ke Indonesia. Ya, apa yang terjadi? Lihat pernak-pernik, gelas, piring yang ada di pikiran apa? Nanti banyak tamu. Ya, masa piringnya pinjem ke tetangga? Nggak ada kan ibu-ibu? Di Yaman itu saya masih merasakan. Kalau pas lagi ma'zum, ya misalnya kita hari Jumat pengen ngundang orang Indonesia, butuh nampan, ya. Terus tetangga kita itu dari awal kita datang tuh udah bilang,
Ya, kalau kamu butuh nampan, kalau kamu butuh gelas, pinjem ke saya, katanya gitu. Kalau kamu butuh sesuatu untuk disimpan di kulkas, sini barangnya saya simpankan di kulkas saya. Jadi orang-orang Arab itu, orang-orang Yaman itu mereka biasa punya kulkas besar-besar. Dan kami 6 tahun di sana nggak pernah punya kulkas. Kenapa? Karena semua yang ingin dimasukkan ke kulkas sama tetangga saya sini. Nih, sampai bilang begini, kan ada 2 pintu kulkasnya. Beliau bilang ini, 1 pintu untuk saya, keluarga saya, 1 pintu untuk keluargamu. Masya Allah, itu ada loh ibu-ibu. Dan itu saya rasakan di Yaman ya, Masya Allah. Dan di Indonesia saya belum pernah merasakannya. Ada nggak ibu-ibu, tetangga ibu-ibu bilang begitu? Nanti kalau mau simpan-simpan di kulkas ke rumah saya ya, kan nggak ada. Gimana? Di Indonesia kan rata-rata setiap rumah punya kulkas ya, karena tetangganya belum ada yang begitu. Ya, jadi ibu-ibu boleh tuh ya menawarkan kepada tetangganya yang nggak punya kulkas ya. Nanti ini saya punya kulkas pintunya 2, 1 pintu untuk kamu, 1 pintu untuk keluarga saya. Masya Allah. Dan itu saya masih menemukannya di Yaman. Jadi ibu-ibu ternyata kita semua saat ini sedang berada di dunia dan kita akan kembali ke kampung akhirat. Maka jadikan tujuan fokus kita adalah akhirat. Baik. Di antara doa yang bisa kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala esok hari di antaranya Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Sudah pernah saya berikan ini. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu adalah tempat tujuan kita. Ya. Kemudian kita berdoa juga Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Bahasa Indonesianya, ya Allah, perbaikilah urusan urusan duniaku. Lu minta sama Allah. Kenapa? Karena kita saat ini sedang hidup di dunia. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, perbaikilah urusan akhiratku yang akan menjadi tempat kembaliku. Ya Allah, perbaikilah kehidupanku. Jadikanlah diriku orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Subhanallah. Dan ini kita minta kepada Allah. Orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk tahu bahwa hakikat kehidupan sejati itu ada di akhirat, maka fokusnya adalah akhirat. Dia tidak akan sedih, tidak akan merasa bersalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil dunia darinya. Subhanallah. Dan para ulama zaman dulu kala ibu-ibu, karena fokusnya ke akhirat, maka mereka itu menjadikan dunia ini diambil hanya sekedar keperluannya. Setelah itu mereka fokus untuk akhirat. Ya, jadi besok nih Bu, besok tantangan kita ya, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok hari, apakah kita masih sibuk dengan dunia, megang HP, scroll, atau kita fokus untuk akhirat? Jadi silahkan, pilihan ada pada diri ibu-ibu semuanya. Ya, dalam 360 hari, kalau kita cutikan 1 hari saja untuk tidak masuk ke area sosial media, maka tidak akan membuat kita rugi. Ya, jadi besok hari Arafah ini ibu-ibu fokuslah untuk berdoa. Ya, kenapa? Karena doa di hari Arafah itu adalah doa yang terbaik. Ya, ad-du'a'u yaumu Arafah. Ya, kata Rasulullah, doa di hari Arafah itu doa yang paling baik. Ya. Dan orang-orang yang berdoa di hari Arafah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang sedang berhaji maupun orang yang tidak berhaji. Ya, jadi penting bagi kita untuk fokus besok mengingat negeri akhirat, karena sejatinya kita akan berada di dalamnya. Baik. Kemudian setelah itu Abdullah ibnu Umar berkata, nah ini perkataannya Abdullah bin Umar, ya bukan perkataannya Rasulullah yang ini.
Apa kata Abdullah ibn Umar? Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadhiris sabaha, wa idza asbahta fala tantadhiril masaa. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Ini nasihat dari Abdullah bin Umar. Jadi perlu dibedakan mana sabdanya Rasulullah, mana perkataannya Abdullah ibn Umar. Kalau itu sabdanya Rasulullah, maka kata para ulama, kalau kita belajar ilmu hadis disebutnya marfu'. Marfu' itu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu marfu'. Selanjutnya, kalau perkataan itu disandarkan kepada para sahabat, maka disebutnya mauquf. Mauquf. Apa itu mauquf? Perkataannya para sahabat. Atau ada yang menyebut juga athar. Athar siapa? Atharnya para sahabat. Artinya berarti ini perkataannya sahabat, bukan perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran ini bisa kita pelajari dengan sebuah pelajaran bidang studi yang dinamakan dengan ilmu hadis. Apa Bu namanya Bu? Ilmu hadis. Saya pernah ingin berencana membuka kitab yang berkaitan dengan ilmu hadis. Namanya Mandumah Al-Baiquniyah. Itu bagus, pakai banget. Tapi saya mikir-mikir lagi. Kalau audien yang ada di Yogyakarta ini kan relatif bermacam-macam. Dari usia belasan tahun sampai usia 80 tahunan. Nggih mboten? Ibu-ibu di sini usianya kan beragam. Ya. Sedangkan untuk bidang studi atau untuk mata pelajaran ilmu hadis itu cukup berat ya bagi ibu-ibu yang pengen belajar dan usianya sudah tidak lagi muda. Ya. Maka waktu itu saya ingat betul Ustadz Hanan Yasir, karena kami dulu di Darul Hadis, jadi kami tahu pelajaran ilmu hadis ini pelajaran pokok. Ya, Ustadz Hanan Yasir waktu itu diminta untuk daurah 2 hari, ya, dan audiennya semua mahasiswa dan mahasiswi. Jadi nggak ada ibu-ibu senior. Ya, dan itu pun ada ujiannya. Ya kan kasihan. Sudah ibu-ibu senior suruh menghafal istilah-istilah ilmu hadis, ya ada ujiannya. Saya kok nggak tega ya. Ya, makanya saya nggak buka-buka akhirnya. Ya, jadi ibu-ibu monggo, kalau panjenengan punya kesempatan belajar ilmu hadis silahkan belajar. Ya pelan-pelan. Ya karena itu bagus. Ya, nanti kita tahu. Oh ini ada marfu, ini ada mauquf, ini ada hadis yang dhaif, ini ada hadis yang mungkar, ini ada hadis yang matruk, ini ada hadis yang maudhu'. Ya itu semua belajar dalam ilmu hadis. Baik. Apa kata Abdullah ibn Umar? Beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabaha." Kata beliau, kalau kita sedang berada di sore hari, maka segeralah beramal. Jangan tunggu nanti esok hari, gitu kan ya. Sebaliknya, wa idza asbahta, kalau sekarang kita sedang berada di pagi hari menjelang siang, ketika ada kesempatan untuk beramal salih, jangan menunggu sore hari. Ya. Kenapa ibu-ibu? Karena usia kita belum tentu sampai nanti sore. Bisa jadi 1 jam lagi, 2 jam lagi, setengah jam lagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang saat ini sudah berada di kubur, meminta kepada Allah agar dikembalikan untuk kembali ke dunia dalam rangka apa ibu-ibu? Beramal saleh. Dalam rangka untuk bersedekah. Karena mereka tahu begitu luar biasanya, Masya Allah, pahala dari amal saleh. Ya, dan yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal saleh kita. Dan pesan Abdullah ibnu Umar ini menjadi pesan untuk kita semuanya. Pastikan kita sebagai seorang muslimah harus pandai-pandai memanage waktu. Ya, jadi kan secara tidak langsung kita diminta untuk memanage waktu kita dengan baik. Jangan dibuang-buang sia-sia. Kalau di pagi hari panjenengan ada niatan untuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran, buka Al-Quran, baca.
Dan waktu yang paling afdal membaca Al-Quran adalah di waktu sahur. Ibu-ibu di waktu sahur, setelah ibu-ibu bangun untuk mengerjakan salat qiyamul lail, salat tahajud, maka ibu-ibu bisa meneruskannya untuk membaca Al-Quran. Ibu-ibu boleh memperbanyak istighfar, karena waktu terbaik untuk membaca istighfar adalah di waktu sahur. Ya. Dan nanti ketika misalnya di pagi hari ibu-ibu mau zikir pagi, misalnya setelah sholat subuh ada keinginan pengen zikir pagi, lakukan. Kenapa? Karena kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Bisa jadi Allah ingatkan kita kembali, Allah berikan taufik kepada kita untuk berzikir, tapi bukan zikir pagi lagi. Apa ibu-ibu yang Allah berikan? Sudah masuk waktu setelah asar, berarti masuknya zikir petang, ya. Atau misalnya kita sebagai emak-emak, Allah berikan taufik, Allah bukakan nih kesempatan untuk beramal sholih, sholat duha. Ya, pernah ibu-ibu begitu? Pengen sholat duha, tapi ternyata kita kalah dengan hawa nafsu. Pengen sholat duha jam 8, ya sudah masuk waktu duha, tapi setan bilang masak dulu. Ya, akhirnya kita masak dulu kan ibu-ibu? Setelah masak, apa yang dilakukan? Jemput anak, kalau anaknya masih kecil-kecil. Setelah jemput anak dari sekolah anak-anak, apa yang kita lakukan? Apakah mampir masjid sholat duha? Ternyata enggak. Apa yang dilakukan? Apa? Belanja. Muter Yogyakarta, terdengarlah adzan dari Masjid Firdaus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk waktu zuhur. Jadi salat duha apa mboten? Mboten. Pernah kejadian itu sama kita ibu-ibu? Sering? Masya Allah. Baiklah, haula wala quwata illa billah. Jadi begini ibu-ibu, konsepnya gini. Konsepnya, kalau Allah bukakan pintu hidayah, pintu taufik kepada kita untuk berbuat amal solih, bersegeralah. Jangan ditunda. Kenapa? Karena kalau kita sudah menundanya semenit, 2 menit, 5 menit, maka bisa jadi amal solih itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Atau misalnya, contohnya, kita lagi buka HP, tiba-tiba kita lihat ada flyer. Ya, flyer apa bu? Flyer misalnya keutamaan hari Arafah. Terus ada dalam diri kita, mau nge-share nanti ya, biar orang tahu syiar gitu ya. Tiba-tiba setan bilang gini, nggak usah, nanti kamu dibilang sok suci. Pernah begitu. Akhirnya apa? Nggak usah deh. Nanti kalau nge-share emang aku ustazah gitu ya. Udah deh, nggak usah gitu ya. Besoknya Arafah sampai Idul Adha, baru Allah ingatkan lagi, jadi di-share nggak tuh? Gitu ya. Ternyata nggak jadi di-share. Dapat pahalanya apa mboten jadinya? Nggak dapat. Pernah nggak kita begitu? Pernah. Ya. Jadi, masya Allah ya ibu-ibu, kesempatan itu datang kepada kita. Allah apa? Allah berikan kesempatan itu kepada kita, tapi kita membiarkannya. Atau misalnya, contoh lagi nih ibu-ibu. Ibu-ibu dari malam sebelum tidur, ibu-ibu ada pengen tuh, ya Allah, saya pengen sholat malam, ya Allah, pengen tahajud, ya Allah, bangunkan hamba ya Allah untuk tahajud jam 3. Ya, ibu-ibu pasang alarm, ya, minta sama Allah, ya Allah bangunkan aku jam 3. Tepat jam 3 teng, alarm berbunyi, Allah bangunkan kita. Masalahnya, adakah di antara kita yang langsung berwudu dan salat, atau kita nyekrol HP, matikan alarm, tidur lagi? Mana yang banyak? Kadang begitu. Gitu kan ibu-ibu ya? Kenapa? Karena kita belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidaklah kita bisa melakukan berbagai macam amal salih kecuali semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pandai-pandailah untuk memanage waktu dan jangan menunda-nunda kebaikan, karena kesempatan tidak akan datang untuk kedua kali. Gitu ya, Masya Allah. Jadi ini PR untuk kita semuanya ibu-ibu. Ya, kalau kita zaman dulu ya, pernah nggak ibu-ibu ngelis agenda untuk besok? Pernah? Zaman dulu itulah bu, pernah punya apa namanya agenda, diary. Pernah nggak ibu-ibu nulis begini?
jam 3 sampai jam 4 sama dengan apa yang dilakukan. Siapa yang pernah menulis begituan? Tolong angkat tangan. Saya pernah. Semua pernah ya ibu-ibu ya? Masih ingat dengan itu? Terakhir kita menulis itu kapan? Sebelum menikah, ya kan? Setelah kita jadi emak-emak masih ada yang menulis? Kenapa begitu? Apa bu? Ngurusin anak. Padahal itu bagus. Ya, bikin waktu kita itu lebih berharga. Beda deh bu, kalau kita ngelis ya dari malam hari apa yang mau dilakukan 1, 2, 3, 4 dengan kita tidak pernah menuliskan, maka hari itu akan menjadi hari yang biasa, mengalir begitu saja. Jadi untuk masalah dunia saja kita merencanakan sesuatu dengan baik, harusnya masalah urusan akhirat direncanakan dengan baik. Ya, ditata dengan rapi. Apa yang mau saya lakukan di esok hari? Bu, kalau kita sudah menuliskan berbagai macam kebaikan, misal nih, PR, langsung PR aja deh. PR, tulis semua PR. Semua tulis PR. Nanti malam, PR. Sebelum tidur, ibu-ibu ambil buku tulis atau HP-nya masing-masing. Oke, sudah. Tulis amal sholih yang akan dilakukan di hari Arafah. Ya, PR. Setornya ke siapa PR-nya? Setornya ke Allah. Ya. Ajak suami kita, ajak anak kita. Nah, karena besok hari Arafah, hari yang spesial, yuk kita tulis yuk apa yang kita lakukan untuk hari esok. Ya, tulis. 1, memperbanyak ucapan sebagaimana Rasulullah SAW dan para nabi mengucapkan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Itu yang diucapkan oleh para nabi. Yang kedua, misalnya hari Arafah memperbanyak berdoa. Yang ketiga, hari Arafah HP-nya dicutikan. Sehari aja, setengah hari. Ya. Hari Arafah transfer uang ke orang tua, misalnya yang punya orang tua. Ya, yang orang tuanya sudah meninggal dunia didoakan. Ya, hari Arafah berbuat baik ke tetangga, bagi-bagi makan untuk berbuka puasa. Masya Allah. Dulu Hakim bin Hizam ketika beliau wukuf di Arafah, beliau bawa 100 unta. Beliau bawa 100 budak. Dan beliau merdekakan 100 budak itu tepat ketika beliau wukuf di Arafah. Masya Allah. Kita nggak punya budak kan bu? Ya. Maka minimal di antara amal sholih yang bisa kita lakukan di hari Arafah adalah membagi-bagikan makanan untuk saudari-saudari kita yang sedang berpuasa. Itu dijadikan sebagai poin penting, gitu ya. Nah, ketika kita sudah menulis list-list kebaikan, PR-nya sudah dikerjakan, tiba-tiba seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita sebelum waktu fajar. Ya, kita tidur sudah nggak dikembalikan lagi sama Allah. Sudah bablas meninggal dunia. Maka wallahi, apa yang kita tulis dari berbagai macam kebaikan, Allah catat pahala yang penuh. Subhanallah. Itulah kita sebagai seorang muslim diberikan bonus oleh Allah. Apapun yang kita inginkan dari segala kebaikan, kalau kita mengerjakannya maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Kan kita sudah pernah belajar di hadis Arba'in, ya, di mana di Masjid Muti'in dan di Masjid Mangkuyudan. Ya, jadi saya masih membahas hadis Arba'in itu di Masjid Mangkuyudan di hari Senin di pekan keempat, ya. Dan di situ disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa siapapun dari seorang muslim yang dia menginginkan kebaikan dan belum melakukannya, sudah Allah tulis pahala sempurna. Dan bagi yang Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan 10 kali lipat pahala atau bahkan lebih. Masya Allah. Ya. Jadi ibu-ibu semangat, nulis-nulis saja. Mau kita besok disampaikan oleh Allah masih dihidupkan atau tidak, yang penting kita sudah tulis. Jadi PR-nya dikerjakan, gitu ya. Baik. Kemudian di sini Ibnu Umar memberikan wejangannya, wa khudh min sihhatika limaradik. Betul, ini penting ini.
Wa min hayatika limautik. Katanya, kalau kalian masih sehat, maka gunakan kesempatan sehat ini untuk memperbanyak ibadah. Baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Kenapa ibu-ibu? Karena seseorang yang sedang diuji sakit oleh Allah dan belum bisa mengerjakan ibadah sunnah, maka dia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, panjenengan biasa melakukan sholat witir misalnya setiap malam, baik sebelum tidur ataupun ketika bangun dari tidur. Kan ada dua tuh. Kalau misalnya panjenengan termasuk orang-orang yang senantiasa dibangunkan oleh Allah untuk tahajud, maka sholat witirnya diakhirkan. Kalau ternyata kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang kadang sholat tahajud, kadang tidak, maka sholat witirnya dikedepankan sebelum tidur. Ya. Nah, tiba-tiba suatu hari Allah uji kita dengan sakit. Kita nggak bisa sholat witir, hanya bisa sholat wajib 5 waktu. Allah menuliskan pahala kita sholat witir walaupun kita tidak mengerjakan sholat witir dalam kondisi kita sakit. Kenapa? Karena sholat witir sudah menjadi kebiasaan kita ketika kita sehat. Enak no pemboten bu? Enak. Maka ketika sehat ini benar-benar kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kalau bisa sholat. Bu, saya punya guru. Guru saya dan anak saya ini sama, kita satu halakoh. Saya dan putri saya itu satu halakoh, dan saya tidak merasa malu ketika harus satu halakoh dengan putri saya. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ini menjadi dituliskan oleh Engkau, kami menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Walaupun satu halakoh tidak apa-apa. Ya, suatu hari guru saya dan putri saya itu berkata, pernah kami bertemu dengan salah satu guru yang beliau mengajar dalam kondisi suara yang sangat bahasanya tuh benar-benar lagi sakit tuh suaranya sampai hilang-hilang muncul bisa tahu nggak ibu-ibu gimana? Gitu. Itu kondisi begitu masih ngajar loh. Kita guru-guru di Indonesia, kita pusing sedikit izin, gitu kan ya? Flu sedikit izin, gimana? Ya, itu kita begitu. Tapi mereka, subhanallah, semoga Allah menjaga mereka, Allahumma barik, masya Allah. Dalam kondisi begitu tuh, masya Allah, masih mengajar. Kemudian beliau bilang, ya, alhamdulillah saya dekat dengan beliau, masya Allah, Allahumma barik. Kata beliau, ya Azizah, saya tuh sedih, lagi sedih, pakai banget, kata beliau. Kenapa Syekho sedih? Gitu ya. Karena saya nggak bisa sujud. Jadi waktu itu beliau lagi sakit, sholatnya duduk. Ya, beliau nangis tuh bukan karena sakitnya, tapi sedih karena nggak bisa sujud, ibu. Ya, kalau kita sakit nangis karena apa bu? Sakitnya. Kalau beliau bukan karena sakitnya, karena nggak bisa sujud. Kata beliau, ya Allah, jangan haramkan aku dari sujud. Ya Allah, sembuhkan aku. Jadi beliau tuh nangis, Azizah tolong doakan biar aku bisa sujud lagi, katanya gitu. Ya Allah. Ya, di saat itu tuh saya, ya Allah, masya Allah ya, orang-orang berilmu tuh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rasa akan menangis sejadi-jadinya kalau nggak bisa sujud gitu loh. Masya Allah. Bahkan ada di antara guru kami tuh yang beliau ketika itu, saya masih ingat betul ya, beliau pengen umroh tapi qadarullah visanya nggak keluar. Ya, visanya nggak keluar. Beliau itu sedih bukan karena visanya nggak keluar, tapi beliau tuh sedih karena tahun ini belum Allah takdirkan beliau bisa memanen pahala sholat di Masjidil Haram. Coba, kita nih orang Indonesia Raya yang tercinta, kalau nggak jadi umroh, nggak jadi haji, sedihnya di mana bu? Sedihnya udah bayar, ya, uangnya sudah dikeluarkan untuk manasik, ya nggak ibu-ibu? Untuk beli visa, untuk beli pesawat, tapi nggak jadi hajian, nggak jadi umroh, sedihnya begitu kan? Ya. Tapi orang-orang yang tujuannya adalah akhirat, bukan itu lagi yang dipikirkan. Bukan masalah uang hilang, bukan masalah tidak jadi berangkat, tapi mereka memikirkan, aku tidak memanen pahala untuk sholat di Masjidil Haram. Masya Allah, keren pakai banget lah.
Kalau kita tuh bergaul dengan orang-orang solih, yang ada kita itu diingatkan dengan akhirat, ibu-ibu. Ya, bukan lagi dengan dunia. Bukan lagi kita menanyakan kepada teman kita, gamisnya beli di mana, Jeng? Nah, HP-nya merek itu bagus enggak? Itu kan masalah dunia. Kita pertanyaannya masih seputar itu enggak sih, ibu-ibu? Pasti, ya kan? Kalau kita tanya ke teman kita, ada enggak kita yang nanya gini? Pagi-pagi kita ketemu teman kita, ya terus kita bilang, gimana kabar imanmu? Ada? Kayaknya nggak ada deh. Ibu-ibu ada nggak yang begitu? Kayaknya nggak ada. Ya. Padahal apa? Padahal dulu para sahabat kebiasaan mereka tuh bertanya, bagaimana kabar imanmu? Gitu ya. Kayaknya aneh gitu kalau kita bertanya begitu ya. Nanti teman kita bilang gini, itu kesambet di mana? Gitu ya. Kok tiba-tiba tanya iman gitu? Urusin aja imanmu gitu ya. Kok ngurusin imanku? Gitu kan ya ibu-ibu ya? Jadi padahal Masya Allah negeri akhirat itu negeri yang abadi. Masya Allah. Maka kata Ibnu Umar, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Baik. Wa min hayatika limautik. Ini sebenarnya membutuhkan 3 sesi kajian ini ya. Bagaimana kita memanfaatkan kehidupan kita sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Sebelum datang hari kematian. Dan kita semuanya akan melewati sakaratul maut. Kita semuanya akan tinggal di dalam lubang kubur yang luasnya hanya 1 kali 2 meter saja. Apakah kita sudah siap untuk berada di dalamnya? Bekal apa yang akan kita bawa nanti untuk kehidupan yang lebih panjang lagi? Pertanyaan bisa kita jawab masing-masing. Sudahkah kita siapkan istana-istana di dalam surganya Allah? Sudahkah kita siapkan rumah-rumah di dalam surganya Allah? Sudahkah kita siapkan untuk bekal ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kita katakan kepada Allah? Kalau Allah memerintahkan kepada kita dengan sebuah kebaikan, dengan sebuah amal soleh, kita masih mikir-mikir. Kita masih mengatakan, ya Allah, aku masih hitung-hitungan. Ya. Padahal Allah itu zat yang maha baik. Allah sudah kasih kita uang, kita dimampukan untuk berhaji, kita dimampukan untuk berumrah, kita dimampukan untuk membebaskan lahan tanah untuk kita wakafkan. Tapi kita masih main hitung-hitungan di hadapan Allah. Akankah kita malu di hadapan Allah dan apa yang akan kita jawab? Padahal kita tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mengeluarkan harta di jalan Allah, pasti Allah akan ganti dengan berlipat-lipat. Jadi saya turut mendoakan di majlis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terus bersemangat, berfastabiqul khairat, untuk terus menjalankan amal ibadah dengan amal ibadah yang sesuai apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad, dan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, meluaskan kubur-kubur kita, kubur-kubur orang tua kita, kubur-kubur guru-guru kita, kubur-kubur orang-orang yang telah mendahului kita, dan menjadikan kuburan mereka sebagai taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.